Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alit Rahmat MPD, izin memperkenalkan diri. Saya Indra Faisal Ramas dengan NIM 2107002 dari Prodi PJKR FPKOPI angkatan 2021. Izin Bapak, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 2, yaitu menerangkan tentang bab 2. Di bab 2 ini saya akan menerangkan tentang belajar gerak, belajar keterampilan gerak, dan umpan balik di mata kuliah psikologi olahraga. Jadi kita pada dasarnya sudah pasti tahu tentang belajar. Belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses untuk mencapai kesempurnaan. Jadi dengan belajar kita dapat memproses untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Salah satunya ada di belajar gerak mungkin. Nah, belajar gerak di sini yang awalnya kita tidak bisa, mungkin akan menjadi bisa. Awalnya tidak lancar, mungkin akan menjadi lancar. Nah, pada hakikatnya belajar itu adalah seperti itu. Di kehidupan ini kita pastinya akan terus-terusan untuk belajar. Karena jika tidak belajar, kita akan terus jatuh kepada lubang yang sama. Nah, kita mengerucut lagi, dilanjutkan ke proses belajar gerak. Belajar keterampilan gerak adalah seperangkat internal kita yang mengantarkan kepada proses perubahan yang bersifat cenderung permanen. Jadi bukan bersifat sementara yang mungkin karena beberapa faktor, contohnya karena sakit, karena obat-obatan, bukan yang seperti itu, tapi lebih ke permanen. Jadi kata kuncinya di sini adalah sebuah proses yang mengantarkan kita menuju ke perubahan tingkah laku yang permanen. Dan proses ciri-ciri belajar ada tiga pokok. Yang pertama ada masukan, yang kedua ada proses, yang ketiga ada keluaran. Jadi kalau kita bisa contohkan masukan itu seperti apa, kita bisa belajar. Salah satu contohnya mungkin dengan melihat. Ketika melihat itu kita masuk ke pemikiran kita yang kita lihat. Nah, terus diproses. Ketika diproses, baru kita proses selanjutnya adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran itu hal yang dilakukan oleh kita. Ada beberapa ciri pokok dalam belajar keterampilan gerak. Yang pertama, merupakan seperangkat internal yang berbentuk aktivitas latihan atau pengalaman. Aktivitas latihan dan pengalaman. Yang kedua, tidak langsung bisa dapat diamati. Dan yang ketiga adalah cenderung relatif ke permanen. Berdasarkan proses kognitif, belajar keterampilan gerak meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada kognisi, yang kedua ada asosiasi, yang ketiga ada otomatisasi. Kognisi ini diartikan sebagai proses pengumpulan atau mengamati
Jadi kognisi adalah mengamati peristiwa yang terjadi. Terus tahapan yang kedua adalah asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah sebuah pengumpulan dan mencoba terus belajar dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga ada kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Nah, yang ketiga ada otomatisasi. Ketika di tahapan otomatisasi, seseorang ketika belajar itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak lagi berpikir, tapi lebih ke otomatis saja gitu. Nah, seperti itu. Terus kita akan mengulas salah satu contohnya. Misalkan kita melihat orang berlari. Melihat dulu orang berlari yang benar itu seperti apa. Oke, di tahap kognisi kita mengamati bagaimana tungkainya, bagaimana kakinya, bagaimana posisi tubuhnya. Nah, di proses asosiasi kita mencoba hasil apa yang sedang diamati oleh kita. Nah, terus kita mencoba berlari itu seperti apa. Oke, kita dapat pengalamannya, oh ternyata seperti ini, oh ternyata enaknya seperti ini. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman. Nah, tahap yang ketiga adalah otomatisasi. Ketika sudah otomatisasi, berarti sudah tidak ada lagi proses-proses yang seperti terjadi di asosiasi, seperti mengamati bagaimana seperti itu dan lain-lain, tidak ada, tapi sudah bisa berlari secara otomatis, sudah lancar seperti itu. Menurut perspektif kognisi sosial ada 4 tahap. Yang pertama tahap observasi, yang kedua tahap imitasi, yang ketiga tahap kontrol diri, yang keempat tahap regulasi diri. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi belajar keterampilan gerak. Yang pertama ada variabel eksternal dan ada variabel internal. Untuk variabel internal itu di dalam diri kita, contohnya gerakan, pengalaman masa lalu, kesiapan, dan motivasi. Untuk di variabel eksternal kita bagi menjadi 2, yaitu ada proses pembelajaran dan lingkungan. Nah, proses pembelajaran meliputi umpan balik, penguasaan, dan kondisi latihan. Dan di lingkungan ada sosial, budaya, dan ekonomi. Keterampilan gerak diklasifikasikan menjadi 4 sistem. Yang pertama, keterampilan terbuka dan tertutup. Yang kedua, keterampilan diskrit, serial, dan kontinu. Yang ketiga, keterampilan halus dan keterampilan kasar. Yang keempat, keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Umpan balik adalah informasi yang akan didapatkan oleh seorang atlet dari sebuah pengamatan seorang pelatih pada proses latihan atletnya itu sendiri. Jadi ketika coach atau pelatih mengamat atletnya saat sedang berlatih, nah informasi tersebut akan disampaikan kepada seorang atlet dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ada 3 fungsi umpan balik. Yang pertama adalah sebagai motivasi, yang kedua sebagai hukuman atau penguatan, dan yang ketiga sebagai evaluasi atlet tersebut ketika berlatih. Ada 4 jenis umpan balik yang dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak. Yang pertama ada pengetahuan tentang hasil, yang kedua ada pengukuran objektif, yang ketiga ada
pemantauan diri. Yang keempat ada tayangan video. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan tentang bab 2 ini dengan materi belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Indra Faisal Ramas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.